Salam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa, dan hari ini saya akan menafsir Alkitab, teks Alkitab yang terdapat di dalam wasiat baru, yaitu kitab yang terakhir, Wahyu 13 ayat yang ke-11 pergi 18. Namun sebelum saya menafsir, perkenalkan, nama saya Nixon Margatibai, kampus Takpen Sentani, semester 4, jurusan pendidikan agama Kristen. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum saya menafsir, marilah kita membacakan teks yang terdapat di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-11 pergi 18. Sebagai perikop hitam di atas binatang yang keluar dari dalam bumi. Ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang telah hidup itu. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini kita akan menafsir. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang pertama, ayat yang ke-11 ialah, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan berbicara seperti seekor naga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yohanes melihat dalam penglihatannya binatang kedua keluar dari bumi. Ayat yang ke-11. Binatang ini berbeda dari binatang pertama yang muncul dari laut. Ayat yang ke-1. Laut dalam pemahaman orang Yahudi adalah lambang kekacauan atau lambang kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bumi terlihat lebih tenang. Jadi kemunculan binatang dari bumi ini menunjukkan bahwa ia datang dengan cara yang lebih halus dan tidak mengancam secara langsung, tapi tetap sangat berbahaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berhati-hati terhadap semua yang terjadi di kalangan kita, karena saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, binatang ini memiliki dua tanduk seperti anak domba, tetapi ia berbicara seperti naga. Ini sangat simbolis, tampak seperti Yesus, anak domba Allah, tetapi sebenarnya berasal dari iblis, naga, setan.
tenaga adalah setan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Wahyu 12 ayat yang ke-11 berbicara bahwa dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menguatkan hati kita pribadi masing-masing. Disinilah letak bahaya besar, karena di bumi adalah letak bahaya besar, penyesatan rohani yang menyamar sebagai kebenaran. Ia seolah-olah membawa kebaikan, tetapi sesungguhnya membawa kebohongan. Ini menggambarkan nabi palsu atau ajaran palsu yang menyusup dalam dunia rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan Yesus Kristus, ia akan berperan sebagai nabi palsu. Ia akan memberikan kebenaran, tetapi kebenarannya itu benar atau tidak. Marilah kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus menyimak setiap kata demi kata yang dilontarkan oleh orang lain. Jadi saya berharap kepada kita sekalian, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdiri di atas firman Tuhan, dan kita harus berdiri di atas keyakinan iman kita. Kita tidak usah bergantung pada iman orang lain, karena kalau kita bergantung pada iman orang lain, hakikatnya kita akan mati. Oleh karena itu, marilah kita berdiri di atas iman kita sendiri. Kita harus membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan kita harus menyembah setiap kata-kata yang dilontarkan oleh sekelompok itu. Ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 12, binatang ini menggunakan seluruh kuasa binatang pertama dan mendorong semua orang untuk menyembah binatang pertama, yaitu sistem dunia yang penuh kekuasaan dan penindasan. Ia menjadi pendukung dan pelayan dari sistem itu, seolah-olah berkata, inilah yang benar, inilah yang patut disembah. Jadi kuasa politik dan kekuasaan rohani palsu dikerja sama, menekan manusia agar tunduk pada sistem yang tidak sesuai kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi marilah kita pandai dalam setiap aspek kehidupan kami, karena ia akan memainkan politik kerohaniannya untuk menjatuhkan iman-iman orang percaya. Oleh karena itu, kita harus siap. Kita harus melihat di bagian itu. Kita tidak usah teranyut dengan kata-kata yang enak, kata-kata yang sedap, tapi kita harus melihat latar belakangnya dari mana. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kalau kita berdiri di atas iman kita, keyakinan kita, dan kita berdiri di atas firman Tuhan, maka kita akan membedakan betul-betul itu dari Tuhan atau betul-betul itu dari setan. Dari situ kita bisa membedakan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ia akan mengadakan tanda-tanda ajaib, bahkan menurunkan api dari langit. Ini adalah tindakan yang meniru mujizat Nabi Elia dan membuat orang-orang percaya bahwa Elia utusan Tuhan. Tapi mujizat ini bukan berasal dari Roh Kudus, melainkan roh penyesat. Bahkan kita belajar bahwa tidak semua keajaiban bukan berasal dari Roh Kudus, melainkan roh penyesat. Bahkan kita belajar juga bahwa tidak semua keajaiban adalah tanda kehadiran Tuhan. Bahkan tanda
dan mujizat bisa juga berasal dari kuasa gelap untuk menipu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang telah hidup itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 14 menegaskan bahwa orang-orang tertipu oleh tanda-tanda itu, lalu diperintah untuk membuat patung bagi binatang pertama. Patung ini bisa dilihat sebagai lambang dari kekuasaan sistem atau ideologi dunia yang diagungkan. Orang tidak menyadari bahwa mereka mulai menyembah sistem ideologi dan kekuatan dunia, bukan dari Allah yang sejati. Ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-15 patung itu diberi napas dan bisa berbicara, dan siapa yang tidak menyembah akan dibunuh. Ini menunjukkan bahwa sistem itu tidak hanya simbolis tetapi aktif menindas dan membunuh siapapun yang tidak setuju dengannya. Ini sangat relevan dengan keadaan konteks pada zaman gereja pada zaman Yohanes. Pada zaman Yohanes juga terjadi kayak macam begitulah juga zaman sekarang, di mana banyak orang percaya mengalami tekanan karena tidak mau tunduk pada sistem yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-16 dan 17, dan ini menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-16 dan 17 menyatakan bahwa semua orang dipaksa menerima tanda pada tangan kanan atau dahi. Secara simbolis, tangan berarti tindakan dan dahi berarti pikiran. Arti sistem dunia ini berusaha mengontrol cara berpikir dan bertindak manusia, dan tanpa tanda itu seorang tidak bisa membeli atau menjual, artinya tidak bisa hidup secara normal dalam masyarakat. Ini adalah bentuk penindasan ekonomi dan sosial yang sangat nyata. Jadi siapa yang tidak tunduk akan dicungkilkan dan dianiaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pada saat akhir zaman ini akan terjadi seperti itu. Ini adalah penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos, yaitu akan terjadi pada akhir zaman, yaitu tanda-tanda yang sedang terjadi di akhir zaman hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menguatkan iman kepercayaan kami, karena ini adalah tantangan-tantangan yang menghadang kita pribadi dalam keagamaan kita, yaitu Kristiani. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan akan menyertai. Marilah kita akan melanjutkan, yaitu penafsiran yang terakhir, ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana baik ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa bilangan itu adalah 666. Ini adalah bilangan manusia, bukan Allah. Angka 6 menunjukkan ketidaksempurnaan,
dan angka 666 tiga kali menunjukkan kesempurnaan dari ketidaksempurnaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini berarti puncak dari manusia yang mencoba menjadi seperti Allah tetapi gagal. 666 melambangkan sistem dunia yang tampak hebat tapi sepenuhnya melawan alam. Dalam sejarah, angka ini pernah dikaitkan dengan Kaisar Nero, tetapi secara luas melambangkan semua bentuk antikristus, orang Kristen atau ideologi yang menolak dan melawan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita pandai-pandai dalam segala hal, karena dalam ayat yang ke-18 terbukti bahwa bilangan-bilangan itu adalah bilangan 666. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah telah melihat dan mendengar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kata-kata ini kita merenungkan dalam setiap aspek kehidupan pribadi kami masing-masing, agar ini menjadi bekal dalam setiap aspek kehidupan kami pribadi masing-masing. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyimpulkan bahwa Wahyu 13 ayat yang ke-11-18 menggambarkan betapa berbahayanya penyisapan yang datang dalam bentuk rohani, apalagi jika bekerja sama dengan kekuasaan dunia. Binatang kedua tampil seperti anak domba, tampak saleh tapi berbicara seperti naga. Ia adalah lambang dari agama palsu, ajaran sesat dan sistem kepercayaan yang menyesatkan banyak orang agar menyembah dunia bukan Allah. Pesan kuat dari saya kepada saudara-saudaraku yang pantau tempat ini, bahwa yang pertama, berhati-hatilah terhadap tanda-tanda dan ajaran yang tampak rohani tapi menyesatkan. Kita harus berhati-hati, kita harus berdiri atas iman kita sendiri. Yang kedua, tetap setia kepada Kristus meski harus kehilangan kenyataan sosial dan ekonomi. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus percaya kepada Yesus Kristus walaupun jual beli atau segala macam itu dengan tanda itu. Kita tidak usah menerima tanda itu, tapi marilah kita bersandar pada Kristus, maka Kristus akan mengarahkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga, jangan ikut sistem dunia yang memaksa untuk berpikir dan bertindak bertentangan dengan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sistem dunia kita boleh ikuti, tetapi dengan yang memaksa kita mempertimbangkan, kita harus melihat. Mereka memaksa kita, apakah sistem itu latar belakangnya seperti apa, kita harus melihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita harus pandai-pandai berdiri di atas firman, berdiri di atas imanmu sendiri, dan membedakan mana baik mana tidak baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, miliki hikmat dari Roh Kudus agar tidak tertipu oleh 666 sistem dunia yang melawan Allah. Memiliki hikmat Roh Kudus agar kita bisa membedakan semuanya bersama Tuhan. Pasti terharap pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk saudara dengan saya. Oleh karena itu, marilah kita meminta hikmat, meminta mata rohani agar kami juga bisa melihat kondisi situasi yang sedang terjadi di kalangan kita. Jadi pesan terakhir itu,
jangan lupa membaca firman Tuhan, jangan lupa berdoa. Karena kalau kita mengutamakan berdoa, membaca firman Tuhan, maka semuanya itu kita akan membaca situasi yang sedang terjadi. Jadi kita tidak usah terhanyut dengan sistem yang sedang terjadi di kalangan kita, tetapi setiap sistem kita boleh menerima, tetapi dengan keadaan terpaksa kita menolak. Jadi setiap sistem kita boleh mengikuti, tetapi kita harus mengetahui latar belakang dari mana. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.